Bab ke-16. Raihan sudah sampai di kantor sejak pagi buta. Bukan tanpa alasan, karena sejak semalam ia pulang dari rumah sakit. Ia memeriksa hasil pekerjaan dari anak buahnya yang sempat ia remehkan. Adisti bukan hanya menganalisis proyek yang hendak akan mereka realisasikan. Akan tetapi, harus tertunda karena tak ada esisi dari sang ayah. Adisti juga membuat beberapa perbandingan dengan proyek gagal dan bahkan proyek yang mereka tidak ambil sebelum-sebelumnya. Dari situ bahkan memasukkan banyak variabel lain yang mendukung penyelidikannya dan apa yang ia hasilkan. Raihan sudah memakai kacamatanya, mulai serius dengan berbagai ulasan menarik yang benar-benar luput dari perhatiannya. Raihan sudah akan mengecek laporan dari Adisti. Karena bagaimanapun, ia lebih suka membaca kertas daripada harus bertatapan dengan layar laptop yang membuat matanya berair. Berani-beraninya memberikannya laporan yang belum tercetak. Tidak sopan. Ia menghela nafas panjang. Namun, hal pertama kali ia temui saat sampai di mesin percetakan kantor adalah Adisti yang sedang menyusun laporan yang bahkan sudah selesai dicetak. Entah jam berapa gadis itu ke kantor. Padahal semalam, mamanya bilang bahwa mungkin bawahannya tersebut belum bisa keluar dari rumah sakit. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Raihan masih tak percaya akan keberadaan Adisti. Adisti tampak terkejut dengan kemunculan atasannya di hari yang masih pagi ini. Assalamualaikum, Pak Bos. Adisti memberi salam. Waalaikumsalam. Jadi apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Raihan kembali. Lagi makan, Bos. Jawab Adisti sekenanya. Tangannya kembali merapikan kertas-kertas di depannya. Saya serius. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Raihan berat. Ia serius dan Adisti justru menjawabnya dengan asal. Adisti melambaikan tangan menyuruh Raihan diam sejenak karena ia harus menyelesaikan laporan tersebut terlebih dahulu. Bukan ia bermaksud meremehkan atasannya, tetapi tangannya hanya dua untuk melakukan tugas berbeda dalam waktu bersamaan, menjawab Raihan dan menyusun kertas. Beberapa saat kemudian, ia kembali melihat Raihan. Saya menyelesaikan laporan, Pak. Saya tidak mau dianggap sebagai bawahan tidak sopan karena memberikan soft file saja. Raihan berdehem. Bukankah tadi ia merutuk bawahannya tersebut karena tak sopan? Adisti duduk di meja kerjanya sambil kembali memeriksa laporan yang baru saja ia cetak. Meskipun tadi ia bersama dengan Raihan, tak serta-merta ia menyerahkan laporan tersebut karena ia masih punya kewajiban untuk memeriksanya. Setidaknya untuk mengurangi resiko kesalahan. Matanya dengan jeli meneliti sambil membaca lembah demi lembah. Ada pula yang sengaja ia lewati yang sekiranya tidak menjadi poin penting dari apa yang harus ia laporkan. Satu persatu teman-teman kantornya berdatangan. Begitu pula dengan Maulida yang sudah menempati mejanya setelah tadi menyapa hangat seperti biasa. Maulida salah satu orang yang memperlakukannya dengan baik selain Rima. Bukan ia dispesialkan. Namun kadar kebaikan Maulida sama rata alias adil. Setelah cukup memeriksa laporan di tangannya, Adisti meminta izin kepada Maulida untuk menghadap kepada bos mereka. Lantas, ibu beranak satu tersebut langsung menyetujuinya dan menyuruh Adisti segera menemui Raihan. Maulida masih menatap penuh makna punggung yang perlahan menghilang di balik pintu kaca yang dibiarkan terbuka tersebut. Sementara Raihan di balik meja kerjanya masih berkutat dengan beberapa dokumen. Kacamata masih bertengger di atas hidung mancungnya belum menyadari kedatangan Adisti. Walaupun gadis tersebut sudah mengetuk 2 kali. Adisti akhirnya mengetuk meja sebelum kembali berdiri beberapa langkah dari meja Raihan. Raihan melihatnya sekilas dan melanjutkan menggerakkan pulpennya di atas kertas yang entah dokumen apa yang ia tanda tangani. Barulah kemudian atensinya mengarah pada Adisti. Kamu sudah menyelesaikannya? Tanya Raihan. Adisti mengangguk penuh semangat sambil tangannya berucap. Ya, sekarang. Jelaskan apa yang sudah kamu dapat. Pinta Raihan ringan. Adisti sedikit terkesiap dengan perintah tersebut. Pasalnya Raihan belum membuka laporan yang baru saja ia serahkan. Namun beberapa detik kemudian, ia mengingat bahwa ia sudah menyerahkan dalam bentuk soft file kepada Raihan semalam ketika di rumah sakit. Adisti menelan ludahnya. Tidak mungkin juga bukan baginya untuk menolak. Syukurlah tadi dia sempat membaca dan mempelajari lagi sedikit laporan tersebut. Saya sudah memeriksa yang Bapak ajukan dan membuat perbandingan-perbandingan dengan proyek-proyek yang lain. Namun, ada sedikit kekeliruan dalam perhitungan capex di masing-masing proyek.
di mana semua proyek yang masuk dalam pertimbangan akan dilanjutkan atau tidak semua standar disamakan. Rasanya sedikit tidak adil untuk menyamakan standar WACC dari ketiga proyek tersebut, mengingat bahwa WACC itu adalah hurdle rate yang artinya sebagai standar yang harus dicapai oleh perusahaan jika ingin untung. Maksud saya, ini 3 proyek yang berbeda dan juga dengan ukuran yang berbeda. Itu artinya kita belum bisa menetapkan WACC pada satu titik yang sama pada garis horizontal. Itu adalah tingkat resiko. Jelas terlihat bahwa resiko yang ditanggung masing-masing proyek juga berbeda. Akibatnya, proyek yang potensial bisa jadi tidak jadi potensial karena satu standar yang disamakan pada proyek yang berbeda itu. Oleh karena itu, akan lebih baik jika WACC proyek dihitung masing-masing atau secara terpisah. Adisti menjelaskan dengan panjang lebar dan masuk akal. Raihan masih menyimak dengan seksama gerakan tangan garis tersebut yang begitu lihai mewakili suaranya untuk berkomunikasi. Tak ada keraguan atau gugup di sana. Adisti menarik nafas, kemudian melanjutkan lagi penjelasannya. Lagi pula pada sisi lain, saya melihat 2 di antara kegiatan proyek tersebut belum mencapai penggunaan modal yang optimal. Bapak bisa periksa di halaman 78. Untuk prediksi hasil yang saya buat, jadi peluang perusahaan untuk memanfaatkan dana dari sumber luar masih belum optimal. Sebagai kesimpulannya, dengan melihat capex dan struktur model masing-masing proyek, 2 proyek yang sebelumnya ditolak sangat dimungkinkan untuk dilanjutkan. Sebaliknya, 1 proyek yang hampir diterima tidak bisa dilanjutkan karena baik dari segi capex dan struktur modalnya tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Sebagai tambahan, 2 proyek yang diterima dari segi lingkungan di sana sudah baik. Sebelumnya saya sudah menanyakan informasi dari unit pemasaran dan perancangan lingkungan. Adisti mengakhiri presentasi dadakannya dengan menghembuskan nafas lega. Setidaknya ia bisa mengingat sebagian besar penjelasan yang sudah ia tuangkan di laporannya. 2 orang berdiri di pantry setelah menyeduh teh untuk mereka nikmati di meja masing-masing. Namun Doni datang menghampiri mereka dengan wajah sedikit masam. "Lo kenapa dah, Don?" tanya salah satu dari mereka. Yang ditanya bukannya menjawab, justru berbalik meninggalkan kedua rekan kerjanya setelah tangannya meraih sebotol air mineral. "Tuh anak kenapa?" "Ya," tanyanya kepada rekannya. "Gue dengar kemarin Rima dan Adisti nyusun untuk rap dan laporan pertanggungjawaban. Terus ada yang mengganjal karena rap dan laporan yang diberikan berbeda. Rima hampir melaporkannya ke bos. Tapi Doni udah ngambil laporan itu duluan. Mungkin kedua curut itu ngadu kali ke bos." Curut yang dimaksud adalah Adisti dan Rima. Baik Doni dan Rizka tidak terlalu dekat dengan Rima dan Adisti. Hal itu tampak jelas ketika mereka hampir tak pernah bertegur sapa kecuali melemparkan senyum kecil dan salam sebagai formalitas mata. Atau jika hanya ada yang mau dibahas tentang pekerjaan mereka. Padahal mereka berada pada divisi yang sama. Adisti yang tiba-tiba muncul entah sejak kapan memberi senyum cerahnya. Ia mengambil gelas lalu mengisinya dengan air putih dari dispenser. Sementara kedua orang tersebut hanya mengangkat bahu tak merasa bersalah meski sempat terkejut. Setelah gelasnya penuh, Adisti membungkuk sedikit lalu berlalu dari sana kembali ke meja kerjanya. Perasaan lega menghampirinya karena ia dapat menyelesaikan satu pekerjaan utama yang harusnya ia terlibat dari bulan kemarin. Bab ke-17. Wajah Nanta berubah pias ketika arangan kesakitan keluar dari mulut adiknya beberapa saat yang lalu. Hari ini, Amel, sang adik, tiba-tiba saja drop setelah kemarin kondisinya cukup stabil. Ia duduk di balik meja sambil mengenakan jas putih kebanggaannya. Suara ketukan pintu datang dari luar sedikit mengembalikan pikirannya ke dunia nyata. Tanpa menjawab, pintu terbuka dan Nanta hanya diam tanpa ekspresi menatap rekan sekaligus sahabatnya. Niat untuk menjahili Nanta sirna begitu saja. Ketika tatapan menghunus itu menatapnya penuh intimidasi. "Adik lo udah kembali stabil. Gue punya kabar baik untuk lo. Salah satu dari calon pendonor cocok dengan Amel," kata Reza antusias. Nanta refleks berdiri, guratan syukur terpatri di wajahnya. Kabar tersebut seperti angin segar yang baru saja menerpa wajahnya, mengangkat sedikit bebannya. Siapa orang itu? Gue yang bakal hubungi dia, katanya cepat. Reza menggeleng ia duduk di sofa sambil menyandarkan punggung seolah melepas lelah. "Kenapa?" tanya Nanta melihat sahabatnya tersebut seperti ada yang disembunyikan.
Dia enggan mau bertemu dengan keluarga pasien. Dia meminta identitasnya untuk dirahasiakan. Bagaimana mungkin? Lo jangan bercanda dong. Nanta meninggikan intonasi suaranya. Satu lagi, dia nggak mau nerima uang atau apapun. Bagaimanapun, setidaknya biarkan gue tahu siapa orang tersebut. Gue janji dia nggak bakalan tahu gue. Reza menggeleng frustasi. Dia sudah dibuat frustrasi oleh calon pendonor yang ia temui sebelumnya. Merasa banyak keanehan yang terjadi. Mulai keengganan Adisti untuk menemui pasien, bahkan menolak untuk sekedar bertemu saja. Dia nggak bakalan jadi pendonor kalau lo nekat. Jadi, gue nggak ada pilihan lain. Nah, gue nggak bisa kasih tahu lo. Lo juga harus paham peraturan rumah sakit. Bukan? Nanta terdiam. Pikirannya kembali kalut. Bagaimana mungkin seseorang merelakan salah satu organ tubuhnya untuk orang lain tanpa imbalan apapun? Gue keluar dulu. Gue daftarin operasi adik lo. Reza hendak berjalan. Akan tetapi Nanta menghentikan langkahnya. Gue bakal tetap nemuin dia. Setidaknya tidak akan ada masalah di masa depan. Kekeh Nanta. Kalau lo nekat, dia bakalan membatalkan donornya. Jadi jangan berulah. Setidaknya sampai operasi selesai. Reza berbalik. Lo tau maksud gue, kan? Jadi jangan mempersulit. Lo dan keluarga lo sudah nunggu lama untuk hal ini. Laki-laki tersebut menepuk pundak Nanta pelan. Kemudian benar-benar meninggalkan ruangan tersebut. Peluh masih bercucuran di dahinya. Map coklat di tangannya masih ia pegang erat-erat. Pelan-pelan ia beristighfar sambil membuang nafas menenangkan gejolak yang ada dalam dadanya. Setelah berjalan jauh dari rumah sakit, Adisti duduk di bangku taman kota. Matanya memandang kosong kepada orang-orang yang melewatinya. Setelah beberapa saat tenggelam dengan pikirannya, akhirnya gadis berumur 24 tahun itu memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Sebelum masuk, langkahnya terhenti di halaman. Ia menelusuri setiap inci dari rumah sejauh mata bisa memandang. Rumah yang sudah menjadi tempatnya bernaung selama belasan tahun. Rumah yang selalu ia impikan. Isinya keluarga kecil, kesederhanaan, dan tentu saja bahagia. Setelah semuanya akan terjadi, akankah ia bisa kembali untuk meraih seutuhnya kebahagiaan yang banyak ia abaikan selama ini? Pertanyaan itu selalu mengusik batinnya sejak beberapa hari yang lalu. Bahkan sebelum ia menerima hasil yang menunjukkan kecocokan organnya untuk bisa didonorkan. Jika sebelumnya ia selalu berharap agar tak bangun dari tidurnya lagi, maka saat ini mungkin kebalikannya. Karena nyatanya sesuatu yang benar-benar akan membuatnya berada di ambang antara hidup atau mati. Ia berharap untuk bisa sadar dan kembali ke rumah ini. Karena inilah rumahnya yang sesungguhnya, bukan mereka yang sudah melemparkannya untuk menjauh, membuangnya layaknya sampah. Bahunya bergetar karena tangis yang sudah tak mampu lagi ia bendung. Bolehkah ia merasa takut? Takut jika ia tak lagi bisa kembali. Tangannya meremas kuat map coklat tersebut, menyalurkan sakit dan kegundahan yang datang melanda. Nanta kembali memukul samsak dengan sangat kuat, hingga benda tergantung itu kembali memukulnya. Ia tak menyadari hal tersebut akhirnya oleng begitu saja. Lalu dirinya terlentang di atas matras dengan kepala berdenyut sakit. Sementara itu, di sudut ruangan ada Rihan yang duduk sambil menggelengkan kepala. Tak habis pikir dengan kelakuan sahabatnya yang di luar batas wajar. Tentu saja ia paham akan hal itu. Adiknya akan dioperasi dengan asal organ yang tak ia ketahui siapa pemiliknya. Di samping bahagia, Nanta tak ingin meninggalkan tanggung jawab sebagai orang yang membutuhkan organ, lebih tepatnya sebagai kakak dari orang yang akan menerima organ tersebut. Amel akan jadi kepikiran jika lo seperti ini terus. Adik lo bakalan operasi 3 hari dari sekarang, dan lo di sini dengan kebingungan yang membuat lo terlihat bodoh daripada orang bodoh. Serga Rihan dengan berkacak pinggang di samping matras. Nanta menaruh perhatiannya pada asal suara. Ia sangat tahu siapa itu. Tapi entah kapan sahabatnya tersebut datang bertandang. Ini bukan saatnya lo mikirin hal itu. Siapapun orang itu, lo cari tahu nanti setelah operasi adik lo. Jangan karena keegoisan lo, adik lo justru jadi korban. Kalimat tersebut berhasil menyedot sepenuhnya perhatian dari Nanta, meski masih dalam keadaan terlentang di atas matras. Laki-laki itu melihat Rihan, seolah menunggu kelanjutan kalimat dari sang sahabat. Karena tak ada lagi lanjutan kalimat dari Rihan, Nanta spontan bangkit dan turun dari atas matras empuk tersebut.
Bokap nyokap gue udah di rumah sakit dan tugas lo adalah nyupirin gue ke rumah sakit sekarang. Ujar Nanta sambil berlalu tanpa menunggu jawaban dari Raihan. Meski mencibir, Raihan tetaplah Raihan. Ia akan dengan senang hati membantu apa yang ia bisa bantu. Sesampainya mereka di rumah sakit, Nanta dan Raihan segera menuju kamar inap Amel. Di sana sudah ada ibu dan ayah dari Nanta dan juga Andina yang sedang memeriksa keadaan Amel yang tampak tenang dalam tidurnya seperti biasa jika tidak dalam kondisi drop. Sejujurnya dari beberapa hari yang lalu, ia seakan menyadari keteduhan wajah itu tidak asing baginya. Tapi ia tak mengambil pusing akan hal itu, karena ia sendiri tak tahu pernah melihatnya entah di mana dan siapa. Lo jangan coba-coba naksir adik gue. Sarkas Nanta mendapati Raihan yang menatap adiknya intens. Mukanya menjawab, Raihan justru mengambil tempat duduk di sofa. Kalian sudah datang. Nah, itu suara Cheryl, ibunya Nanta yang langsung bangkit memeluk anaknya. Nanta balas memeluk sambil mengelus punggung ibunya dengan hangat. Ibu sekarang bisa sedikit lega, jadi ibu juga harus jaga kesehatan. Nanti kalau Amel sudah kembali sama kita, dia nggak akan lihat ibunya yang sedikit berantakan ini. Seloroh Nanta dengan tawa di ujung kalimat. Ibunya langsung melepas pelukan itu dan pura-pura mencubit perut anaknya yang berkata sembarangan. Walaupun sebenarnya ia sedikit membenarkan hal tersebut. Ayah kembali ke kantor sebentar. Nanta, ada beberapa hal yang harus ayah urus. Ujar laki-laki setengah baya yang menyela dua orang yang saling melempar canda tersebut. Laki-laki yang sejak Nanta datang lebih banyak diam. Nanta hanya mengangguk sebagai jawaban. Sudah bertahun-tahun hubungan kedua ayah dan anak tersebut perang dingin. Nanta yang enggan menceritakan tentang apa yang terjadi dan ayahnya juga memilih untuk diam saja tak ingin menanggapi. Ibu sekarang istirahat ya, biar Nanta yang gantian jaga. Ia menuntun ibunya ke ruangan berbeda yang masih berada di ruangan tersebut. Tak lama Nanta kembali ke tempat di mana adiknya terbaring dengan tenangnya. Tersisa Raihan di sana yang membolak-balikan majalah tanpa minat. Lo pulang aja. Enggak, gue bakalan bantu jaga adik lo. Siapa tahu dengan begitu lo bakalan terima gue sebagai adik ipar lo. Seloroh Raihan sambil mengerlingkan sebelah matanya. Jahil. Nanta menatap Raihan penuh makna sebelum memperbaiki letak selimut yang menutupi sebagian besar tubuh adiknya itu. Kalau lo serius, gue dengan senang hati bakalan izinin lo sama adik gue. Setidaknya gue udah tahu siapa lo. Nanta mengalihkan pandangannya ke Raihan. Tentu saja juga harta lo. Setidaknya adik gue gak akan menderita kekurangan. Nanta melemparkan guyonan yang membuat Raihan memutar bola matanya. Malas. Tak ada niat sedikit pun dalam hatinya untuk menganggap Amel lebih dari seorang adik. Adisti baru saja keluar dari kamar mandi masih dengan handuk yang melilit di kepalanya. Ketika ia mendapati uminya berdiri di samping ranjang sambil memegang map coklat yang ia tahu persis apa isinya. Buru-buru Adisti menghampiri uminya hendak mengambil map tersebut. Jelasin sama Umi, apa ini? Pinta uminya dengan suara gemetar. Mata wanita itu sudah memerah bercampur marah dan kecewa. Ada keterkejutan di wajah itu. Map coklat yang dipegangnya diremas kuat-kuat menuntut jawaban dari sang pemilik nama yang tertera di kertas yang dipegangnya. Jelasin sama Umi sekarang. Tekan uminya. Air mata wanita itu sudah menganak sungai di pipinya yang ada sedikit keriput di ujung mata. Walaupun begitu, wajah bersahajanya tetap nampak begitu menenangkan yang selalu Adisti ucap dalam hati. Ingin sekali ia mendekap tubuh yang senantiasa mendekapnya sejak beberapa belas tahun lalu. Menyalurkan kasih sayang tiada tara. Padahal mereka sebelum itu bukanlah siapa-siapa. Bukan pula orang yang saling mengenal. Bab ke-18. Adisti menarik pelan tangan yang enuminya, membawa wanita tersebut untuk duduk di ranjang. Tatapan matanya sendu sambil menggenggam tangan erat yang sudah mengurusnya sejak belasan tahun yang lalu. Adisti sedikit gugup ketika akan menceritakan tentang kertas tersebut. Umi, Adisti mau izin mendonorkan salah satu organ Adisti untuk seseorang. Seperti yang tertulis di kertas itu bahwa ginjal Adisti cocok dengannya. Umi, jelas Adisti dengan menggunakan gerakan tangan. Tapi kamu gak pernah cerita sama Umi. Kamu anggap kami ini apa? Adisti. Fatimah kalap. Untuk pertama kalinya ia berbicara dengan nada setinggi itu. Umi tidak akan mengizinkannya. Adisti. Umi, aku
Aku akan tetap melakukannya, meski Umi tidak mengizinkannya. Adisti sudah terlanjur janji. Umi. Tercetak jelas kekecewaan dan amarah pada diri wanita itu. Fatimah yang sudah tak tahan lagi akhirnya menarik tangannya dari genggaman Adisti, kemudian keluar dari kamar dengan membanting pintu. Adisti sudah mengenakan jilbabnya dan bersiap untuk melangkah bel, namun kakinya seolah tertahan saat dengan jelas telinganya menangkap suara isakan tangis di kamar Uminya. Sekilas ia menunduk kemudian benar-benar melangkah keluar. Akankah ia bisa pulang? Akankah ia bisa menemukan jalan? Ia tidak akan pernah tahu. Karena setelah semuanya, pasti akan ada yang berubah, bukan? Dia atau mereka yang berubah. Thorik yang baru saja memasuki pintu utama melangkahkan kakinya dengan cepat ketika pendengarannya menangkap suara isakan tangis dari kamarnya. Hatinya jadi tak karuan. Ia tahu itu adalah suara Fatimah, akan tetapi perempuan itu tak pernah menangis sampai mengeluarkan suara. Ia mendapati Fatimah membungkuk di ujung kasur. Umi, ada apa? Tanya Thorik. Suaranya tentu menyiratkan kekhawatiran seumur-umur pernikahan mereka. Ia tak pernah membuat istrinya menangis sampai seperti itu. Fatimah tak menjawab melainkan memberikan selembar kertas dan map kepada suaminya. Perempuan tersebut semakin sesungguhan. Bagaimana mungkin putrinya yang ia rawat dengan segenap kasih sayang tanpa mendiskusikannya dengan mereka akan berbuat hal yang mengancam nyawa. Apa ini Adisti? Adisti anak kita akan menyumbangkan ginjalnya kepada orang lain. Dia bahkan tak mau menjelaskan apa-apa sama Umi. Cicit Fatimah merasakan pedih hatinya. Ibu mana yang tidak terluka ketika hal besar akan terjadi dengan putri mereka, sedangkan putrinya tak mengatakan apapun. Thorik terkejut dengan pernyataan istrinya tersebut, seolah ingin mendapatkan penjelasan lebih segera. Laki-laki tersebut melangkahkan kakinya dengan cepat menaiki tangga dan mengetuk satu-satunya pintu di lantai 2 tersebut. Benar, itu adalah pintu kamar Adisti. Sampai ketukan ketiga pintu tak kunjung terbuka. Thorik menekan gagang pintu hingga pintu tersebut terbuka lebar, namun Adisti tak ada tak urung. Ia mengeceknya ke kamar mandi, tetap saja nihil. Fatimah yang tadi mengikuti dirinya dari belakang semakin takut. Ia akan duduk, tapi matanya melihat sebuah kertas yang sedikit menyembul keluar dari bawah selimut. Untuk Umi dan Abi. Assalamualaikum, Umi, Abi. Seperti yang Umi dan Abi tahu, Adisti akan mendonorkan salah satu organ tubuh Adisti kepada seseorang. Adisti seringan itu yang ngomongnya. Hehehe. Tapi mau bagaimana lagi? Itu menjadi pilihan Adisti saat ini. Sebelumnya, Adisti benar-benar minta maaf karena tidak mendiskusikannya terlebih dahulu. Bukan berarti Adisti tak menganggap kalian. Adisti menyayangi kalian lebih dari apapun. Umi, Abi, kalian orang terbaik yang pernah hadir dalam hidup Adisti. Tapi Umi, Abi, izinkan dan ridhal Adisti untuk pilihan Adisti kali ini, karena bagaimanapun mereka membutuhkan Adisti sekarang. Izinkan Adisti untuk melakukan hal terakhir yang bisa Adisti lakukan untuk mereka, Umi, Abi. Karena setelahnya Adisti berharap bisa kembali seutuhnya untuk kalian. Iya benar, mereka adalah keluarga kandung Adisti. Umi ingat kumpulan catatan kecil yang sering Adisti baca, bukan? Itu mereka, Umi, Abi. Kisah itu benar-benar nyata. Adisti nggak pernah lupa dengan masa lalu Adisti. Maaf kalau Adisti tidak jujur. Adisti takut kejadian yang sama terulang kembali. Adisti takut pada akhirnya Adisti akan menjadi anak yang terbuang. Tapi nyatanya, kalian benar-benar menyayangi Adisti. Dulu, Adisti selalu berharap agar Adisti tidak lagi bangun ketika ketidaksadaran melingkupi Adisti. Umi, Abi, Adisti sedikit depresi dengan masa lalu itu. Adisti hampir menyerah lalu diam-diam. Lagi-lagi tanpa sepengetahuan kalian. Adisti rutin konsultasi ke psikolog. Umi, Abi, maaf Adisti tidak ingin membebani kalian. Adisti nggak akan pernah bosan untuk minta maaf kepada kalian. Kalian orang tua terbaik yang pernah ada. Seandainya jika saja Adisti dulu bisa memilih untuk dilahirkan dari rahim siapa, tentu saja Adisti mungkin akan memilih kalian. Namun ini sudah menjadi ketetapan Allah, bukan? Tapi untuk pertama kalinya, saat ini ketika ketidaksadaran itu datang kembali dengan cara yang berbeda, Adisti berharap bisa kembali pulang, bisa kembali bertemu dengan kalian, bisa merasakan hangatnya rengkuhan kalian, dan bisa menjadi utuh untuk kalian. Umi, Abi, tolong jangan marah. Adisti bahkan tak sanggup lihat wajah bias Umi, apalagi air mata Umi. Adisti tidak punya keberanian sebesar itu. Adisti hanya bisa berpesan, Umi dan Abi sehat selalu ya. Jangan lupa minum vitamin.
Jangan banyak makan makanan yang mengandung gula. Jangan jajan sembarangan dan jangan lupain Adisti ya. Adisti takut tidak tahu jalan pulang. Adisti benar-benar minta maaf dan sangat berterima kasih kepada Umi dan Abi. Mohon doanya untuk Adisti ya Umi, Abi. Adisti sayang kalian. Sehat selalu. Adisti. Fatimah langsung memeluk suaminya erat, menumpahkan segala rasa yang berkumpul di hatinya. Ia tahu anaknya itu selama ini menderita. Namun ia tak pernah berpikir Adisti punya trauma dan sangat menderita selama ini. Anaknya menderita sendirian selama ini. Ia pun masih tak habis pikir, bagaimana mungkin ada orang tua yang tega membuang anaknya sendiri. Sementara banyak orang yang seperti dirinya yang tak bisa hamil. Astagfirullah. Fatimah berulang kali beristighfar dalam tangisnya, menghalau bayangan anaknya yang menderita. Sedangkan Sori sedang memeluk sang istri sambil mengelus lembut punggung Fatimah. Ia sendiri tak bisa menyembunyikan air matanya. Diam-diam dia sudah membaca kumpulan kisah yang dimaksud Adisti. Hanya saja ia tak benar-benar menampilkan hal tersebut dan menganggapnya dongeng belaka. Nyatanya itu adalah kisah nyata dari putrinya. Meski selama ini terlihat dingin kepada Adisti, namun Soriklah yang membantu membuat segalanya jadi mudah untuk putrinya. Ia selalu mengontrol Adisti tanpa sepengetahuan siapapun. Ketika gadis itu menimba ilmu, ia juga diam-diam selalu mengirimi Adisti sejumlah uang di luar uang saku yang rutin ia kirimkan atas perintah sang istri. Ia membuat putrinya bisa dihargai dan diterima di salah satu kampus terbaik bahkan di perusahaan ternama, meski tak bisa dipungkiri bahwa Adisti benar-benar gadis yang cerdas. Namun dunia tidak semulus itu, nyatanya cerdas pun tak cukup. Tidak sedikit orang yang menambahkan fisik sebagai kriteria untuk diterima tidaknya. Namun, sekalipun ia mengontrol ketat anaknya tersebut, ia masih bisa kecolongan. Anaknya selama ini menderita sampai mengalami depresi. Ia semakin memeluk erat istrinya itu, saat ingatan-ingatan bagaimana dirinya bersikap dingin kepada Adisti, anaknya yang malang. Di lain tempat, Adisti merebahkan diri di atas belangkar dalam ruangan yang didominasi warna putih tersebut. Ingatannya kembali kepada sang Umi. Bagaimana kekecewaan tampak jelas di wajah bersahajanya. Tanpa sadar air matanya sudah mengalir deras di ekor mata. Siapa yang sangka hidupnya penuh dengan teka-teki dan misteri. Ia meraih ponselnya dan menghubungi nomor seseorang di sana. Hingga suara sambungan terdengar. Tak sampai pada dering ketiga, seseorang di ujung sana langsung menjawab. Halo, Disti. Laki-laki yang menjawab. Adisti mengetuk layarnya sekali sebagai tanda mengiyakan. Kamu baik-baik saja? Tanya orang di seberang sana dengan khawatir. Adisti mengetuk 2 kali layar ponselnya sebagai jawaban tidak. Apa aku perlu datang ke tempatmu sekarang? Nada suara laki-laki itu berubah menjadi panik. Adisti kembali mengetuk 2 kali layar ponselnya sebagai jawaban tidak. Ia kemudian tanpa basa-basi menekan tombol merah dan mengetik sesuatu sebagai balasan kepada orang yang diteleponnya. Bukan ia tidak sopan. Tapi suara pintu ruangan terbukalah yang membuatnya segera menutup mata seolah ia tertidur. Derap langkah semakin mendekat ke arah berangkar yang ia tempati. Karena tak jua ada suara, Adisti perlahan membuka matanya dan sekilas bertemu pandang dengan dokter cantik yang mengenakan hijab itu. Ini pertama kalinya mereka bertemu. Adisti masih terdiam. Kenapa dokter ini menghampirinya? Tidak terkejut, Nona? Tanya dokter cantik itu. Adisti tidak menjawab. Dokter dengan name tag Aminah itu seakan paham keterbungkaman Adisti. Aku Aminah, temannya dokter Farhan. Aku tidak tahu si kunyuk itu punya hubungan apa denganmu. Sampai ia menerorku terus-menerus agar aku rutin mengecek keadaanmu selama di sini. Jelasnya setelah menyebutkan namanya tadi. Adisti memang sudah menceritakan keinginannya kepada Farhan. Laki-laki yang selama ini menjadi dokter yang menangani kondisi mentalnya yang ia akui buruk. Lalu Adisti mengambil not dan menuliskan sesuatu di sana. Dokter cemburu, bab ke-19. Raihan datang dengan langkah tergesa-gesa ke kantor setelah menerima kabar dari lidah sekretarisnya bahwa Adisti tiba-tiba mengundurkan diri. Padahal ia berencana membawa gadis itu untuk meeting dengan ayahnya. Lida sudah bisa menebak jika Raihan sedang dalam mood yang buruk, meski sempat melempar senyum kepada anak buahnya. Assalamualaikum, Pak Raihan.
15 menit lagi meeting dengan Pak Rusdi. Mau lidah masuk dan berbicara sesopan-sopannya, agar mood bosnya tidak terjun bebas. Hanya itu jawaban dari Raihan. Laki-laki itu segera berdiri dan sedikit merapikan jas dan dasinya. Ia lekas pergi dengan lidah yang mengikuti. Sebenarnya ia pun merasa heran dengan Adisti yang tiba-tiba mengundurkan diri. Bahkan gadis itu belum menyelesaikan masa percobaannya, tapi dia sudah menyerah begitu saja. Kirimkan ke saya semua informasi tentang Adisti. Itu adalah perintah mutlak dari si bos untuk lidah. Wanita beranak satu itu sedikit kaget menerima perintah. Bukan karena apa, tapi karena sejak tadi ia melamun. Ia bahkan tak sadar sekarang sudah berada di lantai teratas di gedung ini. Di dalam ruang meeting, sudah ada ayahnya Raihan. Kedatangan anak laki-lakinya itu akhirnya membuatnya melepaskan atensi dari tablet di depannya. Kamu bilang mau bawa seseorang. Rusdi Jamal, laki-laki payubaya berpenampilan nicis, meski uban sudah menutupi kepalanya. Namun laki-laki itu tetap menebar pesona, walaupun sudah tua. Itu pun menurut pegawai di kantor. Dia kabur, jawab Raihan sekenanya. Rusdi mengerutkan keningnya, heran dengan anak laki-lakinya tersebut. Tapi ia tak lagi mempermasalahkannya. Di depannya Raihan menjelaskan detail proposal yang pernah ia ajukan tersebut pun dengan kesalahan perhitungan yang ia dan tim lakukan. Rusdi tertarik dengan penjelasan anaknya tersebut. Beberapa memang berubah. Proyek yang dipresentasikan Raihan adalah proyek yang berbeda dengan terakhir kalinya anaknya ajukan. Laki-laki itu mengangguk-anggukkan kepala mengerti. Sampai Raihan selesai dengan presentasinya. Rusdi tersenyum puas sekaligus bangga. Jadi, apakah itu artinya Bapak akan meng-approve proposal kali ini? Tanya Raihan tak sabaran. Proposal yang baru saja ia presentasikan adalah proposal yang tidak diambilnya dulu. Tentu saja, lain kali jangan bikin kesalahan fatal lagi. Untung kemarin Dewan Direksi tidak menuntut banyak, hingga posisimu harus diturunkan. Seharusnya Adis di sini, pikir Raihan sejenak. Tapi, siapa yang kabur? Rusdi tiba-tiba penasaran juga dengan orang kabur yang dimaksud Raihan. Anak buah Raihan? Ya, jawabnya. Rusdi mengerutkan keningnya hingga membentuk beberapa lipatan di keningnya. Dia mengundurkan diri sebelum habis masa percobaannya. Makanya, kamu jadi atasan jangan galak-galak. Nah, nasihat Rusdi lebih kepada ejekan. Kalau begitu, saya permisi, Pak. Raihan segera undur diri. Jika tidak, maka akibatnya sindiran-sindiran yang lain mesti akan ikut juga. Raihan itu jarang marah-marah dengan bawahan. Entah dari mana sumber informasi yang ayahnya dapatkan. Pulang dari kantor, Raihan langsung menjalankan mobilnya ke arah jalur yang berbeda dari rumahnya dan berhenti di depan rumah minimalis berlantai 2. Ia sejenak terdiam dengan mata menatap intens ke rumah tersebut. Sepi, seolah tak ada aktivitas apapun di sana. Beberapa saat menunggu, ia memutuskan keluar dari mobilnya dan mendekati gerbang yang terkunci rapat. Sepertinya memang tak ada orang di rumah tersebut. Buktinya, kali ketiga ia memencet bel, tetap tak ada tanggapan apapun. Bisa-bisanya gadis itu ganggu pikiranku, keluhnya dalam hati. Ia hanya ingin tahu alasan pengunduran diri setelah akhirnya dia yang terpilih dari ribuan pelamar yang mendaftar. Bukankah sangat disayangkan? Tapi apakah itu benar-benar satu-satunya alasan seorang direktur keuangan sepertinya? Terjun langsung menanyakan kepada pegawainya, kenapa mengundurkan diri? Siapa yang tahu? Mengingat belakang ini, ia punya satu hobi baru, yaitu memandangi wajah teduh itu, entah dia sadar atau tidak. Raihan beberapa kali menggelengkan kepala, guna menghapus pikiran-pikiran aneh yang hinggap di kepalanya. Langit semakin gelap, namun Raihan masih berada di dalam mobil di tempat yang sama. Anggap saja dia benar-benar sudah gila sekarang. Hanya karena Adisti, si pegawai baru yang mengundurkan diri tiba-tiba. Ia sampai harus menunggu seperti sekarang ini. Bahkan 2 jam telah berlalu tapi rumah tersebut tak menunjukkan aktivitas apapun. Lampu depannya saja masih padam. Namun tak lama kemudian, sebuah mobil berhenti. Seorang wanita Nana Agun di usianya yang masih muda keluar dari pintu penumpang, membuka pintu gerbang, lalu mobil yang dikendarai oleh seorang pria dari dalam sana memasukkan mobil tersebut ke halaman rumah. Wanita yang pernah ditemuinya di rumah sakit dulu dan merupakan orang tua
tua dari pegawainya. Tak ingin membuang waktu, Raihan langsung menghampiri kedua pasangan parubaya itu. Wajah wanita tadi begitu bersahaja. Kini ia tahu dari mana wajah kedua Adisti diturunkan. Dari ibunya mungkin. Assalamualaikum. Maaf Bu, izin bertanya. Suara Raihan menghentikan aktivitas penutupan gerbang oleh wanita tadi. Waalaikumsalam. Kamu? Tanya wanita itu ramah, kemudian suaminya datang menghampiri mereka. Iya, saya Raihan, atasannya Adisti. Raihan menjawab sembari mengingatkan wanita tersebut tentang dirinya. Adistinya ada. Bu, boleh saya bertemu dengannya? Sebentar saja, ada hal yang harus saya konfirmasi. Jawab Raihan tenang. Kembali, pasangan tersebut saling melempar pandangan seolah menyembunyikan sesuatu. Kamu bisa memberitahu kami, kata Sorik. Baik Nak Raihan, jadi apa yang harus kami sampaikan kepada Adisti? Fatimah bertanya setelah beberapa saat terdiam. Tak bisakah aku saja yang bertemu dengannya? Batinnya berontak. Saya hanya ingin menanyakan alasannya mengundurkan diri dari kantor. Dia meninggalkan beberapa pekerjaan. Namun tadi pagi saya mendapat laporan jika ia sudah tidak bekerja lagi. Raihan memberikan penjelasan. Raihan sempat melihat ada raut sedih di wajah bersahaja ibu dari Adisti tersebut. Nanti akan saya sampaikan, jawab Sorik. Tidak bisakah saya bertemu sebentar dengannya? Tanya Raihan seolah menyuarakan batinnya. Maaf Nak Raihan, Adisti sedang tidak di rumah saat ini. Dia kemarin pergi liburan, tapi belum tahu kapan kembali. Nanti saya akan menanyakan perihal tersebut kepada anak saya. Jawaban Sorik cukup panjang. Tak ada pilihan lain bagi Sorik selain berbohong. Karena ia sendiri pun kehilangan jejak Adisti. Ia sekarang pulang dari pencariannya. Bahkan dari pihak rumah sakit tempat surat keterangannya dikeluarkan atas organ tubuh anaknya cocok dengan seseorang. Tidak tahu hal tersebut. Katanya mereka hanya membantu mengecek. Selebihnya mereka tidak tahu apapun. Ingin sekali laki-laki tersebut menanyakan kemanakah mantan pegawainya tersebut berlibur. Tapi dia masih sadar diri mengingat statusnya hanya sebatas atasan. Apalagi Adisti bekerja tidak sampai 3 bulan. Lantas alasan apa yang harus Sol berikan jika ia menanyakan detail dari pertanyaan berlibur tadi? Berani-beraninya gadis itu berlibur saat seperti ini. Raihan segera undur diri meski kekecewaan tercetak jelas di wajahnya. Ia melajukan mobilnya membelah jalanan kota yang nampak ramai lancar. Tujuannya sekarang apalagi selain rumah. Dr. Reza sejak pagi sibuk menangani operasi. Ia hanya mengambil waktu istirahat makan siang tadi, selebihnya ia menghabiskan waktu di ruang operasi bersama rekannya yang lain. Lelah, itu pasti. Namun, masih ada yang lebih lelah darinya, yaitu pasien. Belum lagi mereka para pasien menanggung sakit. Lantas apakah ia punya keberanian untuk mengeluh? Tentu saja tidak. Mesti kadang tak terkontrol dari mulutnya. Dokter satu ini dikenal gila kerja. Ia bahkan sering lupa waktu jika sudah berada di rumah sakit. Ia dikenal dengan pribadi sedikit cuek dan dingin. Kadang-kadang, seakan mengingat sesuatu, ia mengambil jalur yang berbeda di lorong rumah sakit tersebut. Ia berhenti di depan pintu ke sebuah ruangan. Ruangan tersebut seolah tak berpenghuni karena terlihat sepi. Meski lampu kamar tersebut menyala, namun tak ada suara apapun dari dalam sana. Bisa saja penghuni ruangan itu sudah tidur kan? Ia menggelengkan kepala tak habis pikir dan mengurungkan niatnya untuk mengunjungi pasiennya tersebut. Ia melirik jam di pergelangan tangannya, sudah jam 9:15. Mungkin gadis itu sudah tidur, pikirnya.